adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya? Kembali lagi dalam Jumat Ceria minggu ini bersama Kak Putri. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar di Jumat Ceria tentang seorang tokoh. Siapa yang masih ingat? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang Raja Daud. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang lain. Coba adik-adik tebak dulu. Dia adalah seorang anak laki-laki yang baik, yang dikasihi oleh ayahnya, dan diberikan jubah yang indah oleh ayahnya. Siapa ya dia? Iya betul, dia adalah Yusuf. Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita Yusuf. Adik-adik, coba lihat di gambar ini, dia adalah Yusuf. Nah, ayahnya bernama Yakub. Ayah Yakub ini mempunyai 12 anak laki-laki. Jadi Yusuf mempunyai 10 kakak laki-laki. Ayahnya Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dia memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Lihat, jubahnya indah dan warna-warni, bukan? Nah, karena ayahnya sangat mengasihi Yusuf dan memberikan jubah yang sangat indah, kakak-kakaknya iri dan benci kepada Yusuf. Yusuf juga mempunyai mimpi, adik-adik. Dia menceritakan kepada kakak-kakaknya. Di mimpinya, ketika mereka sedang mengumpulkan gandum dan mengikat gandumnya, tiba-tiba gandum kakak-kakaknya berdiri tegak dan menyembah gandum Yusuf. Nah, karena mimpi itu, kakak-kakaknya menjadi semakin iri dan benci kepada Yusuf. Kemudian, Yusuf juga mempunyai mimpi yang lain. Dia menceritakan kepada kakak-kakaknya dan juga ayah Yakub. Katanya, dalam mimpi itu, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Lalu mereka bertanya, kakak-kakaknya dan ayahnya bertanya, "Masakan engkau akan memimpin kami?" Nah, kemudian kakak-kakaknya juga semakin iri dan benci kepada Yusuf karena mimpinya itu. Nah, suatu hari ayah Yakub meminta Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Ketika dilihatnya Yusuf dari kejauhan, kakak-kakaknya merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. "Ayo, kita bunuh saja anak itu." Nah, tetapi kakaknya yang bernama Ruben berkata, Jangan kita bunuh dia. Kita masukkan saja di dalam sumur yang kering ini. Karena kita saudaranya. Jadi jangan kita bunuh Yusuf." Nah, lalu saudara-saudaranya memasukkan Yusuf di dalam sumur kering yang tidak ada airnya. Mereka mengambil jubah Yusuf yang warna-warni itu dan memasukkan Yusuf di sumur yang kering. Nah, ketika itu ada orang Ismail yang lewat. Mereka hendak pergi ke Mesir. Kemudian kakaknya yang bernama Yehuda mempunyai rencana yang lain. Kita jual saja Yusuf ke orang Ismail itu. Nah, kemudian kakak-kakaknya menjual Yusuf ke orang Ismail itu untuk menjadi budak. Yusuf dijual seharga 20 shikal perak. Kemudian Yusuf dibawa oleh orang Ismail ke Mesir. Nah, setelah itu kakak-kakaknya ini menyembelih seekor kambing dan kemudian mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing itu dan menyerahkannya kepada ayahnya Yakub. Ayahnya menangis dan mengira Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Ayah Yakub sangat sedih
ketika melihat jubah Yusuf yang sudah berlumuran darah, adik-adik. Dia mengira Yusuf sudah mati. Nah, sementara itu Yusuf ada di Mesir. Namun Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Nah, Yusuf ini dia apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, karena Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Nah, sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala di rumah tuannya Potifar. Dan setelah itu dia juga diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir oleh Firaun. Nah, akhirnya Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Wah, keren sekali ya adik-adik. Nah, apa nih yang bisa kita pelajari dari cerita Yusuf hari ini? Adik-adik, selain Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dia senantiasa mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Nah, Yusuf ini juga mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya loh. Walaupun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sudah berbuat yang tidak baik kepada Yusuf, tapi Yusuf dengan penuh kasih, dia mengampuni kakak-kakaknya ini. Dia tidak membalas dengan kejahatan. Nah, dia juga mengasihi kakak-kakaknya. Ya, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Yusuf? Yang mau mengasihi, mau mengampuni saudara-saudara kita dan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dan juga senantiasa hidup di dalam Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dari kisah Yusuf yang sangat diberkati Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik, sekian dulu cerita hari ini untuk Jumat Ceria hari ini. Kita akan kembali lagi, kita mendengarkan cerita yang lain di Jumat Ceria berikutnya ya. Adik-adik semuanya jaga kesehatan, tetap sukacita selalu, dan tetap ceria, dan semuanya sehat selalu. Tuhan Yesus memberkatimu.